Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kisah dari Avigo Naratama saat pendakian ke Gunung Selamet via Bambangan. Bagaimana kisah mereka? Silakan simak ceritanya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang pendakian saya ke Gunung Selamet, Jawa Tengah. Nama-nama orangnya kami samarkan karena itu permintaan dari beberapa narasumber. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan saya pun mencoba mengumpulkan kesaksian dari berbagai macam narasumber. Dari teman-teman saya juga tentunya. Waktu itu kita berangkat dari Jakarta 21 orang dalam berbagai macam kelompok. Sedangkan teman saya itu hanya 6 orang yang ikut perjalanan ini. Seharusnya sih 8 orang. Akan tetapi teman saya yang 2 orang ini sengaja membatalkan. Dikarenakan sedari awal sudah merasakan perasaan yang tidak enak soal perjalanan ini. Alasan mereka saya dengar waktu saya sudah selesai dalam perjalanan ini. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya saja ya. Perkenalkan, nama gua Avigo. Waktu itu, gua memutuskan untuk mendaki ke Gunung Selamat bersama 21 orang lainnya. Kami pun berangkat pada tanggal 31 Januari 2021, pukul setengah 1 malam. Di pendakian kali ini, kita memang sengaja mengajak rombongan dari berbagai macam kalangan pecinta alam. Singkat cerita, sampailah kita di base camp Bambangan pada jam 6 pagi tanggal 1 Februari. Oh iya, kita memang sengaja ngambil jalur via Bambangan ya, dikarenakan kita memang penasaran dengan treknya. Sampai di base camp kita pun istirahat, sambil prepare dan cek ulang barang bawaan. Hari pertama kedatangan kami sudah disambut oleh kabut tebal. Sambil menunggu kabut itu hilang, kami pun memutuskan untuk sarapan pagi. Dan tak lupa juga membersihkan badan. Setelah selesai melakukan itu semua, kita berkumpul dan berencana akan mendaki pada hari itu juga. Walaupun kabut tebal masih menyelimuti. Saat kami akan menuju ke pos Simaksi, ternyata pos Simaksi tersebut tutup. Lantas, dengan terpaksa kita pun menunggu sampai jam 10 pagi. Tapi lama kita menunggu, gua pun akhirnya berinisiatif untuk mengecek kembali ke dalam pos Simaksi. Gua mencoba melihat sekeliling ruangan. Dan ternyata gua melihat ada tulisan info bahwa pendakian tutup dikarenakan cuaca sedang buruk. Akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan pendakian pada hari itu juga. Malam harinya kami pun mengobrol bersama pendaki lainnya. Satu hal yang bikin gua senang, ternyata rombongan gua disambut langsung dengan tim rescue Gunung Selamat. Sebut saja namanya Bang Opik. Dia pun bercerita tentang trek di Gunung Selamat ini dan pos mana saja yang harus diwaspadai. Bang Opik pun juga menjelaskan kepada kita kalau di pos 4 Samarantu tidak boleh mengecamp di sana. Tapi entah kenapa larangan itu yang membuat gua semakin penasaran. Malam itu pun berlalu. Karena sudah mengantuk, kami pun melanjutkan tidur kembali. Keesokan paginya mendadak hari itu cerah. Tidak ada kabut tebal sama sekali. Puncak Gunung Selamet kelihatan sangat nyata, nampak begitu sangat indah. Bahkan puncak Gunung Sumbing dan Sindoro pun kelihatan sangat jelas. Dengan sigap, kita pun prepare pagi itu juga. Jam 7 pagi, kita mulai pendakian dari pos Simasi. Gak lupa juga, gua pun mengabadikan momen itu. Dari sini belum ada kejadian aneh atau janggal apapun. Kami pun terus melangkahkan kaki sambil melihat pemandangan alam yang sangat indah. Sampai akhirnya rombongan gua pun sampailah di pos 1, Pondok Gemirung.
Kami memutuskan untuk melanjutkan jalan ke pos berikutnya. Waktu itu jam 9 lebih kalau tidak salah. Kita memang jalan santai ya. Maklum, banyak yang masih pemula. Dan di sini keanehan pun dimulai. Dari yang tadinya gua, Gading, Alvin, Angra, Midun, dan Cimo. Itu baik-baik saja. Kita pun mulai merasakan ada keanehan yang terjadi. Karena rombongan kita terlalu banyak, jadi kita memutuskan untuk membagi menjadi dua rombongan. Dan rombongan gua yang paling belakang. Saat mulai perjalanan, rombongan gua pun sudah mulai merasakan ada yang aneh pada saat perjalanan menuju pos 2. Tapi teman gua mencoba tetap cuek dan mencoba berpikir positif. Saat mendaki, posisi berjalan kita adalah Gubong sebagai leader. Tepat di belakangnya Gubong ada Midun, Angra, Cimo, gua, dan Alvin menjadi sweeper. Tiba-tiba, gua pun ikut merasakannya juga. Tas carrier gue mulai berat setelah melewati pohon besar yang ada di kiri jalur beberapa ratus meter sebelum pos 2 bayangan. Gua pun tiba-tiba bertanya pada Alvin, "Noh, carrier gua kok berat banget ya? Gak kayak tadi, perasaan tadi enteng." "Sama nih, gua juga," jawab Alvin. "Semenjak lewat itu kan ya?" Sambil menuju ke arah pohon gede itu dengan menggunakan jari telunjuk. "Bus, jari tunjuk? Udah, jangan dihiraukan. Lanjut jalan aja kita," jawab Alvin lagi. Gua pun hanya terdiam. Di sini, gua melihat Cimo yang tadinya ceria ketawa-tawa. Dia mulai berubah menjadi pendiam. Dia seperti orang linglung. Di sini gua mencoba mengingatkan Cimo. "Oh, jangan bengong. Lu kenapa?" Cimo pun hanya diam saja dan menggelengkan kepalanya. Gua pun mencoba tetap berpikir positif dan gak mau mikir panjang. Di situ gua hanya bisa bergumam dalam hati. Ya udahlah, mungkin dia kecapean. Gua yang tadinya biasa saja, tetapi setelah sampai di jalur yang menanjak, menurut gua itu lumayan tinggi. Dari arah kanan, gua melihat ada kelebatan hitam tepat di samping gua. Gua pikir itu cuma halu. Akan tetapi, setelah gua lihat lagi ternyata benar. Itu memang sekelebatan hitam beberapa kali lewat di tempat itu. Dikala itu, gua pun mendongakkan kepala ke atas, melihat cuaca yang masih sangat cerah. Cuman ada sedikit kabut tipis. Kami pun tetap berjalan. Selang beberapa menit kemudian, sampailah kita di pos 2 bayangan. Di situ kita berhenti beristirahat, minum dan memakan cemilan. Lagi-lagi dari arah menuju ke pos 2, gua ngeliat bayangan hitam itu ada di atas pohon yang gak begitu besar. Anehnya, bayangan kali ini berhenti di situ. Gua pikir itu bayangan pohon. Akan tetapi pas gua lihat lagi dengan seksama, sepertinya bayangan itu tahu kalau gua sedari tadi memerhatikan dia. Bayangan itu pun tiba-tiba menunjukkan ke gua kalau dia itu ada di situ, sambil bergerak dan hilang begitu saja. Gua yang lihat itu tidak berani bercerita kepada teman-teman gua di sini. Tiba-tiba dari arah belakang si penjaga warung mengatakan sesuatu ke gua. "Gak apa-apa mas, emang begitu kok dia mah." Gua kaget banget, seolah dia tahu apa yang gua lihat di situ. Gua pun hanya tersenyum kecil sambil bergumam dalam hati. Kok bisa ya dia bilang begitu? Mungkin penjaga warung itu melihat dari raut wajah gua yang kelihatan bingung kali. Sekitar 15 menit kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di sini kita tidak mengalami kejadian mistis apapun dan kembali dengan keadaan normal. Tas carrier yang gua bawa tak terasa berat lagi. Sambil berjalan, kami pun tertawa sambil bercerita tentang pengalaman hidup kami. Tak terasa kami pun sampai juga di pos 2 Pondok Walang. Jam menunjukkan pukul setengah 12 siang. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena memang kita berniat melewati pos Samarantu sebelum waktu maghrib. Tidak jauh dari pos 2, tiba-tiba gua merasa sangat mual. Tangan gua kram, bahkan bisa dibilang semua badan gua merasa kram. Di situ badan gua merasa sangat kaku.
gak bisa digerakin sama sekali. Bahkan saat dipaksa untuk digerakkan, badan gua merasa sakit. Karena gua merasa gak kuat, gua pun memanggil teman-teman gua. "Woi, badan gua sakit nih, gak bisa digerakin," kata gua dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Mereka pun menyuruh gua untuk tetap tenang dan gua harus banyak istighfar. Tiba-tiba badan gua mulai lemas, dingin, sakit semua rasanya. Mereka takutnya gua terkena hipo. Tapi gua pikir cuaca waktu itu cerah, hanya kabut yang sudah lumayan tebal. Teman gua pun berinisiatif untuk memeluk gua agar gua merasakan kehangatan. Saat gua lagi dipeluk teman gua, entah bagaimana ceritanya, si Cimo tiba-tiba terjatuh ke belakang, seolah-olah ada yang mendorongnya. Otomatis dia pun jatuh ke jalur trek. Tapi untungnya jalur itu tidak terlalu curam. Walaupun dari pos 1 sampai 3 itu hampir tidak ada bonus atau jalur landai. Di sini kita semua mulai panik. Padahal kita baru saja naik, sudah mengalami kejadian seperti ini. Kita mengalami banyak kejadian aneh, seperti dari yang mulai badan gua kedinginan, sakit, dan tidak bisa digerakin. Sampai-sampai si Cimo temen gua jatuh dan seperti ada yang mendorongnya, kata si Cimo. Di situ kita semua panik, rasa cemas, takut, campur aduk jadi satu. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah berhenti di jalur ke arah pos 3. Itu sekitar 1 jam lebih. Dan sama sekali kita belum melihat ataupun berpapasan dengan pendaki yang lain. Padahal sedari tadi di belakang kita banyak rombongan pendaki arah naik. Bahkan kita pun sempat bertemu di pos 2. Dalam hati gue berkata, mungkin mereka masih stay di pos 2 kali ya. Pada saat kita kebingungan, kita merasa kalau ada banyak orang di sekitar kita. Seperti banyak yang lalu lalang. Tapi di situ hanya kita berenam saja. Tidak ada yang lain. Jalur ini memang benar-benar sepi. Bahkan kita pun tak mendengar suara pendaki-pendaki dari bawah yang biasanya ngobrol dengan suara keras. Sampai akhirnya kram gua pun udah mulai mendingan. Rasa sakit pun sudah mulai hilang. Kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 1 siang, karena kabut sudah mulai menipis, kita memutuskan untuk buat lanjut. Padahal dari pos 2 ke pos 3 itu estimasi waktunya sekitar 1,5 jam saja. Itu sudah dibahas saat kita rapat sebelum pendakian. Tapi anehnya, sampai jam 4 kita belum juga sampai di pos 3 ataupun pos bayangan. Sampai akhirnya kita pun menyadari bahwa kita sudah terlalu lama di perjalanan. Kita pun memutuskan untuk break di tempat yang agak lega untuk menyeduh kopi sambil bakar rokok untuk menenangkan pikiran yang sudah dari tadi acak-acakan. Akhirnya beberapa menit kemudian kita pun mulai tenang. Kepanikan itu sedikit demi sedikit menghilang. Kita pun sepakat untuk melanjutin perjalanan. Sebelum lanjut, di situ kita membaca doa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit gambaran, buat kalian yang mungkin tahu arah pos 3, dari beberapa meter arah pos 3 ada jalur yang seharusnya bercabang dua, tapi menunjukkan titik kumpul yang berujung sama. Akan tetapi yang kita lihat ternyata di arah itu ada 3 jalur. Kita pun bingung, harus milih jalur yang mana. Sempat ada sedikit perdebatan. Akhirnya kita memutuskan buat ambil jalur yang tengah. Alhamdulillah itu jalur memang menuju ke pos 3. Di situ setiap masalah kita ambil jalur tengahnya. Oke, kita nggak salah pilih waktu itu. Sekitar jam 4 lebih 20 menit, kita sampai di pos 3 ditempuh dengan 3 jam perjalanan. Yang katanya estimasi perjalanan hanya sekitar 1 jam kalau jalan santai. Dan 1,5 jam kalau jalan lebih santai. Dari pos 2 sampai ke pos 3, kami menempuh 3 jam perjalanan. Lumayan menguras tenaga kita, membuat kita semakin kelelahan. Akhirnya kita pun memutuskan untuk stay di pos 3 dan mendirikan tenda di situ. Karena sudah jam setengah 5 juga.
Tidak mungkin untuk kita melanjutkan perjalanan ke pos 4. Kalian pasti tahu kan kenapa? Karena kita sudah diberitahu oleh tim rescue harus sampai di pos 4 itu sebelum waktu maghrib. Walaupun berjalan dari pos 3 sampai ke pos 4, estimasi hanya 45 menit saja, paling lambat 1 jam. Tapi karena kondisi kita sudah sangat kelelahan dan sudah merasakan down, fisik juga sudah tidak kuat lagi. Jadi kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sini. Di sini hanya rombongan kita saja. Tidak ada rombongan lain yang mendirikan tenda di sini. Dan rombongan gua yang satunya ternyata sudah sampai ke pos 5. Mereka mendirikan tenda di sana dikarenakan dekat dengan mata air. Setelah kita mendirikan tenda, kita pun memutuskan untuk menanak nasi, membuat kopi, sambil mengobrol dan bercanda. Gak terasa sudah memasuki waktu maghrib. Kita pun mencari kayu untuk membuat api unggun. Di situ kita berbagi tugas. Gua, Alvin, dan Cimo ngumpulin ranting-ranting pohon dan yang lainnya membuat makanan. Pada saat gua mencari kayu gak terlalu jauh dari tenda, gua melihat ke arah anak-anak yang lagi pada asik masak. Mata gua melihat seperti ada putih-putih di atas tenda kita. Putih-putih itu melayang-layang sekitar 4 meter dari atas tenda. Gua ngelihatnya jelas banget penampakan itu. Anehnya lagi, bayangan yang tadi semakin lama gue lihat semakin turun ke bawah dan akan menyentuh tenda itu. Akan tetapi, pada saat akan menyentuh tenda, tiba-tiba bayangan itu hilang begitu saja. Seketika, gue terheran-heran melihat kejadian itu. Sambil tingak-tinguk, gue mencari bayangan itu ke sisi lain. Tiba-tiba, gue dikagetin sama satu suara yang ternyata itu teman gue. "Woi, Go, liatin apaan lu?" kata Alvin. "Enggak, Vin, gak ngeliatin apa-apa," jawab gua sambil melihat sekitar. Nah, dari situ ada percakapan gua sama Alvin ini yang mungkin agak sompral. "Lu ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya gua lagi. "Udah, tenang aja, ada mbahnya Selamet," jawab Alvin seperti sedang meledek. Gua pun nyerocos di situ sambil ngingetin Alvin. "Gak usah macem-macem deh. Ingat, ini di mana?" "Ya elah, santai, bercanda doang kali," sambung Alvin. "Gak gitu juga sih bercandanya. Tahu tempat sama porsi dikit lah," timpal gua sambil nada jengkel. "Oh ya, Cimo mana?" Mata gua pun sambil mencari si Cimo yang ternyata sudah tidak di sini lagi. "Udah ke tenda kali," jawab Alvin lagi yang masih berpikiran positif. Gua di sini pun bingung. Perasaan gua nggak lihat dia jalan ke arah tenda. Padahal kan dari tadi gua ngeliatin tenda terus. Gumam gua dalam hati. "Ya udah yuk balik." Gua pun mengajak Alvin untuk segera menuju ke tenda. Pada saat mau balik, dari belakang, tiba-tiba gua merasakan ada hembusan nafas sampai berasa ke leher gua. Spontan, gua pun langsung bertanya kepada Alvin. "Dengar napas nggak?" tanya gua. "Heeh." "Udah, lanjut jalan aja. Gak usah lihat ke belakang. Anggap aja kita nggak dengar apa-apa," jawab Alvin yang sepertinya Alvin juga mendengar itu. Kita pun berjalan menuju tenda. Sampai tenda tanpa basa-basi kita menanyakan ke mereka yang sedari tadi berada di tenda. "Cimo mana?" tanya gua. "Bukannya tadi nyari kayu bakar bareng lu pada?" Gua sama Alvin hanya bisa lihat-lihatan saja. Seperti orang bingung. Gua pun tiba-tiba nyeletuk. "Tapi tadi kata Alvin udah balik ke tenda," tanya gua penasaran. "Soalnya tadi gue dengernya si Cimo bilang gua duluan ya." Ya gue pikir dia udah selesai ngumpulin kayunya kan. Ya udah, gue bilang iya, kata Alvin menegaskan. Di situ kami pun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Pasalnya Cimo tidak ada di tenda. Mau nyari tapi mencari kemana? Tidak ada jejak Cimo. Dia juga tidak pamit kepada kita mau kemana. Gua pun berucap untuk menenangkan situasi. "Udah tenang dulu, kita makan dulu aja." Sambil berpikir dan mencari solusi, kita cari Cimo kemana.
Sambil makan kita pun masih memikirkan gimana caranya cari Cimo. Di situ gua pun mencoba berdoa apa saja yang gua bisa. Sambil dalam hati gua pun berkata, kita salah apa sih sampai diuji begini? Sudah lama kita berpikir, tiba-tiba Gading pun mengusulkan untuk mencari Cimo ke arah naik, arah pos 4. Seketika gua pun berucap, enggak, gak mau kalau ke pos 4 malam ini. Udah cukup gua ngerasa ada kejadian yang aneh. Gua nggak mau lagi, jawab gua menegaskan. Dan nggak lama setelah gua ngomong itu, gua mendengar suara berisik dari arah belakang tenda. Yang itu adalah semak-semak. Gua dan teman-teman seketika langsung keluar tenda. Dan gua lihat itu adalah Cimo. Cimo, ngapain lu dari tadi di situ? Sambil nyamperin dia dan gua tarik dia keluar dari semak-semak. Gua pun bertanya lagi kepada Cimo, lu kemana? Gua cariin dari tadi. Tapi dia hanya diam, hanya menjawab, gak tahu. Nadanya sedikit kesal begitu. Gua mikir ini anak kenapa sih? Gak biasanya. Aneh. Ya udah, lu makan dulu Gi, kata gua. Dia nggak nyaut, tapi langsung masuk ke tenda. Gua pun sempat berpikir ini Cimo bukan ya. Gak lama dia pun makan. Gua pun memutuskan untuk tidur dan menyuruh semuanya untuk masuk ke tendanya masing-masing. Lalu gua pun berbicara kepada Gading. Ding, jagain Cimo. Dia pun mengangguk kepala seperti mengerti apa maksud gua. Sedikit gambaran, di situ rombongan gua memutuskan untuk mendirikan dua tenda saling berhadapan dan di tengah tenda dipasang flysheet. Gua pun tidur setenda bareng Alvin dan Angra. Kita memakai tenda kapasitas 6 orang. Jadi di dalam tenda merasa lega. Sedangkan 3 orang lagi memakai tenda dengan kapasitas 4 orang. Di saat malam hari tiba, gua nggak bisa tidur. Sekitar jam 11 malam, gua pun memutuskan untuk tidur. Walaupun dipaksakan. Sampai akhirnya gua mendengar Alvin yang sudah tidur. Tapi saat aku mendengarkan lagi, si Alvin seperti sedang bersenandung. Itu kali ya? Gue yang merasa terganggu, gue lantas membangunkan Alvin. Vin, Alvin, woi, bangun Alvin. Tapi anehnya, dia tidak nyaut. Tapi pada saat gue bangunin Alvin, tiba-tiba dia diem, tidak bersenandung lagi. Gue pikir, mungkin dia ngigo. Ya udahlah, gue pun melanjutkan rebahan lagi dan mencoba untuk tidur. Tapi lagi-lagi aku mendengar dia bersenandung lagi. Tapi kali ini seperti sedang nyanyi. Gua pun mencoba mendengarkan lagi. Sepertinya ini tembang lagu Jawa. Cuman gak tahu ini lagu apa. Di sini gua diem sesaat. Gua pun masuk ke sleeping bag. Gua sleting sampai ke atas. Salang beberapa saat gua pun tertidur. Sampai akhirnya gua pun kebangun gara-gara Angra bangunin gua. Dik, dik, bangun. Gue yang dengar itu langsung bangun seketika. Kenapa Ngra? Sambil gua sesekali ngucek mata gua dan melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Angra pun bilang ke gua, lihat tuh Alvin. Mata gua pun melirik Alvin. Seketika gua kaget saat melihat dia sudah seperti sinden. Tangannya ngeliuk-ngeliuk. Asli, di sini gua takut banget. Gua pengen nangis. Nada dari mulutnya itu serem banget. Sudah bukan suara dia lagi. Gua pun memutuskan untuk keluar tenda buat bangunin anak-anak tenda sebelah. Mereka pun terbangun juga dan segera melihat kondisi Alvin. Tapi aneh, gua dan ketiga teman gua melihat Alvin dan Angra sudah tertidur sangat pulas. Bahkan mereka pun sampai mengorok. Apaan sih lu? Celetuk teman gua yang tepat berada di samping gua. Gua pun merasa bingung. Perasaan Ani Anggra bangunin gua dan Alvin juga duduk sambil nyinden. Tapi kok sekarang mereka seperti ini, tertidur pulas. Apakah ini hanya ilusiku saja? Dengan kondisi jengkel, ketiga temanku pun masuk lagi ke dalam tenda mereka.
Gua pun masuk juga ke tenda gua sambil mastiin Angra dan mencoba memanggilnya. Gerah, gerah. Gua pun memanggil teman gua tapi tidak menyaut juga. Gua pun mencoba memanggil Alvin. Vin, Alvin. Tapi sama, mereka tidak nyaut juga. Gua pun tak mau ambil pusing. Ya udahlah, gumam gua dalam hati. Gua pun memutuskan untuk tidur lagi. Sampai jam 5 gua kebangun juga. Gua pun membangunin teman-teman gua yang lainnya. Lalu kita masak untuk membuat sarapan pagi. Setelah itu kita prepare kembali untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 4. Tiba-tiba aku pun mengingat perkataan Bang Oji. Kalau ada pohon besar yang tumbang di pos 4. Walaupun begitu, kita pun tetap melanjutkan perjalanan. Tepat pukul setengah 6 pagi sebelum melanjutkan perjalanan, kita pun berdoa kembali agar perjalanan kita diberi kelancaran. Saat gua baru melangkahkan kaki beberapa langkah saja, di situ gua mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Akan tetapi gua pun mencoba tetap berpikir positif dan gak mau memikirkan yang neko-neko. Di jalan pun tidak ada kejadian apa-apa lagi kali ini. Hanya saja kabut tebal mengiringi perjalanan kami. Jarak pandang kita sangat terbatas. Sesekali kita pun memastikan teman-teman karena takut ada yang tertinggal. Gua pun akhirnya menyarankan untuk berhitung. Untuk memastikan bahwa rombongan gua ada 6 orang. Dimulai dari Gading, berakhir di Alvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.